Apa sih etika dalam Islam? Etika itu sama dengan akhlak. Dan akhlak itu kemudian yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah tidak mengedepankan kepintarannya, Rasulullah tidak mengedepankan ilmunya, tapi kemudian yang Rasulullah contohkan pertama kali adalah akhlak. Jauh sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini menjadi Rasul, itu Rasulullah sudah berakhlakul karimah yang baik. Dan banyak sekali ya cerita-ceritanya yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat amat baik. Bahkan ketika kita mau menelusuri nih bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu tidak bisa diceritakan hanya satu saat, bahkan mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, nggak bisa gitu. Karena memang ketika kita membicarakan tentang Rasulullah itu seperti kita mengarungi lautan tak bertepi. Jadi saking banyaknya wisdomnya, saking banyak uswatun hasanah yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasul, sehingga siapapun orangnya, walaupun itu orang yang terdekat dengan Rasulullah nih, sahabat Rasul nih, yang paling dekat dengan Rasulullah kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, itu paling dekat dengan Rasulullah, itu pun tidak bisa mencontoh 100% akhlaknya Rasul. Padahal itu kan sekelas sahabat Rasul yang paling dekat gitu, itu nggak bisa mencontohkan 100% lah, apalagi kita gitu ya, apalagi kita yang benar-benar jauh banget, jangankan dengan baginda Rasul. Kita mungkin dengan para ulama kita, dengan guru kita pun kita nggak bisa dibandingkan gitu akhlak kita ya, pastinya jauh sekali. Tapi kemudian yang harus kita lakukan adalah kita sekuat tenaga untuk bisa berusaha belajar. Saya sering mengatakan ini dengan kata-kata belajar ya, karena yang namanya belajar itu long life education. Jadi belajar tanpa ada jedanya, tanpa ada hentinya, tanpa ada batasnya. Batasnya nanti pada saat kita sudah wafat baru kita selesai belajar. Jadi kita di sini belajar, saya di sini belajar, Rizka belajar, kawan-kawan di SWTD juga sama, kita belajar semua. Kita belajar untuk terus berakhlakul karimah seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun tentu saja tidak bisa 100% mencontoh ya. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, sekelas sahabat Rasul aja itu tidak bisa mencontoh 100%, apalagi sekelas kita gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda nih di dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurnanya iman seseorang adalah ketika seseorang itu memiliki akhlakul karimah yang baik. Itu sebagus-bagusnya iman. Jadi kalau misalkan kita mau melihat bahwa kita ini beriman atau tidak nih sama Allah, kita ini beriman atau tidak sama Rasulullah, lihat aja dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik terhadap sesama, berarti dia benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Benar-benar dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, ya, kepada malaikat, yang rukun iman yang ada 6 itu, berarti kita benar-benar beriman tuh. Kita melaksanakan apa yang menjadi rukun-rukun iman. Tapi ketika kita buruk, akhlak kita nih sering ngeselin orang, nyakitin hati orang, buat orang jengkel, buat orang kesel, buat orang nggak nyaman dengan hadirnya kita, kan itu bahaya juga tuh. Iya. Kalau misalkan kita nih udah berteman sama teman, kemudian teman kita nih punya perasaan gini, aduh ngapa sih dia hadir, aduh ngapa sih dia datang, aduh kalau bisa sama dia nggak datang, kayaknya kalau dia nggak datang aman gitu. Nah hati-hati tuh, hati-hati, berarti kehadiran kita tidak diharapkan oleh teman-teman kita. Nah, baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, sebaik-baiknya seseorang ya, sebaik-baiknya iman seseorang itu ketika seseorang itu berakhlakul karimah dengan baik. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita bersosial? Maka sebenarnya nih, Kariska, Allah itu seringkali memerintahkan kita perintah yang hubungannya langsung terhadap Allah, yaitu mahdoh ya, mahdoh secara vertikal, itu harus selaras sejalan dengan hubungan kita secara horizontal kepada orang lain. Itu kenapa deh? Karena memang begitu, Allah itu tidak butuh ibadah kita. Ketika kita sholat, apakah Allah butuh ibadah kita? Tidak. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Tapi Allah itu akan menilai seseorang itu beriman kepada Allah ketika orang itu bisa berakhlakul karimah kepada sesamanya. Karena emang itu udah rumusannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita lihat misalkan hadis-hadis yang lain ya, hadis-hadis yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyatakan seseorang itu beriman, maka itu
dibuktikan dengan bagaimana sikap dia terhadap orang lain. Contoh misalkan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka kemudian harus memuliakan tamu. Muliakan tamu berarti dia hubungannya horizontal. Ini hubungannya sesama manusia. Siapa orang, ya, man kana yu'minu billah, siapa orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka kemudian harus memuliakan tamu. Berarti kalau orang yang tidak memuliakan tamu, artinya dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ada lagi hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka kemudian harus memuliakan tetangganya. Ada lagi yang lain, misalkan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Siapa yang menolong orang lain, ya, sama dia makana apa namanya? Tadi itu apa? Lupa. Tadi apa? Yang makana yufi. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu menolong orang lain, ya, menolong hambanya ketika hambanya itu menolong orang lain. Sesungguhnya Allah itu menolong hambanya ketika hambanya itu menolong orang lain. Jadi pada saat Allah mau menolong hambanya, Allah melihat dulu nih, dia itu mau nggak menolong hambanya yang lain. Tapi kalau misalkan kita menolong orang lain kayak mengharapkan imbalan, itu gimana Teh? Mengharapkan imbalannya kayak gimana? Kayak nanti juga gue bakalan ditolong nih, gue nolong. Oh iya, berarti itu harus kita harus bahas bab ikhlas itu. Bab ikhlas ya. Jadi gini, kalau prinsip ya, prinsip yang kemudian saya sering sampaikan kepada teman-teman di SWTD gitu ya, kita harus punya prinsip gini, lupakan sebanyak apapun kebaikan yang sudah kita lakukan kepada manusia, kepada orang lain, dan ingatlah sekecil apapun kebaikan orang lain terhadap kita. Jadi ketika kita berbuat kebaikan walaupun banyak, tetap harus dilupain. Iya. Tetap harus dilupain. Jangan pernah kita misalkan berharap, walaupun misalkan gini ya, kalau di kita ini ada yang namanya wasilah. Jadi harapan itu kita gantungkan kepada Allah, bukan harapan itu kemudian kita gantungkan kepada manusia. Ketika kita beramal kebaikan nih, kita laporannya sama Allah, bukan laporannya sama manusia. Misalkan Rizka, tadi saya udah ngasih loh. Kamu nih udah saya kasih tuh, semangka tuh, gitu ya, misalkan kode gitu ya. Tapi kita kemudian sampaikan kepada Allah, ya Allah, hari ini saya bersedekah. Bersedekah memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan ya Allah dengan sedekah ini, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah engkau hapuskan segala dosa-dosaku. Mudah-mudahan dengan sedekah ini menjadi wasilah engkau semakin cinta, semakin ridho, semakin sayang terhadapku. Dan mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ini menjadikan segala apa yang aku hajatkan, aku cita-citakan ini bisa terkabul. Ya Allah, saya kepengen ini, kepengen. Itu namanya kita minta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan kita mengharapkan manusia itu harus berbalik baik terhadap kita. Karena kalau itu udah sunatullah. Siapa yang menanam pasti dia menuai. Siapa yang berbuat baik pasti dia akan mendapatkan kebaikan itu. Dan kemudian itu pula yang disampaikan oleh Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untukmu. Dan siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu pun untukmu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini yang kita lakukan ya, apapun itu semuanya akan kembali kepada diri kita. Jadi harapan kita, imbalan kita bukan dari manusia karena itu receh kalau dari manusia, tapi harapan kita terus belajar, harapan kita harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam itu etika penting ya sih Teh? Oh iya, etika penting. Etika sama adab penting banget. Justru ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Ciri orang beriman itu lihat dari akhlaknya. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau akhlaknya buruk, maka kemudian tempatnya bukan lagi di surga tapi di neraka. Karena memang itu yang pernah ditanyakan oleh sahabat Rasul langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya sahabat, punya teman, punya tetangga. Tetangga saya itu rajin banget ibadahnya, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, semuanya rajin banget. Tapi ketika dia berbicara kemudian dia menyakitkan hati orang lain. Maka kata Rasulullah, tempat dia ada di neraka, bukan lagi di surga. Maka kenapa menjaga lisan, menjaga lidah itu ya, seperti apa yang kemarin sudah kita sampaikan bersama-sama ya.
itu adalah menjadi salah satu bukti bahwa kita dikehendaki baik oleh Allah. Jadi ketika misalkan kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, itu salah satu bukti ketika kita dikehendaki baik oleh Allah, dan itu menjadi bukti bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amal diterima oleh Allah itu ini ada 4. Gimana caranya nih amal kita diterima nih? Kan kita pengen tahu ya, sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini, ibadah kita diterima nggak sih sama Allah? Salat kita diterima Nggak sih sama Allah? Itu tandanya cuma 4. Yang pertama adalah wajhun malihun, wajah yang selalu bersinar, wajah yang selalu tersenyum. Orang yang kalau banyak tersenyum tuh berarti dia ikhlas ridho dengan apapun takdir yang sudah Allah tetapkan buat dia. Dia tersenyum sama orang tuh nggak ada rasa dendam. Itu orang yang wajhun malihun tuh, orang yang sering senyum itu, orang yang tanda bahwa seseorang itu diterima ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah yadun syahiyun. Yadun syahiyun itu adalah orang nih yang punya tangan, kemudian tangannya itu selalu memberi. Jadi orang yang pelit tuh dia ngerasa bahwa hartanya itu dia yang miliki, bukan titipan Allah. Kalau dia merasa kalau hartanya itu titipannya Allah, maka kemudian dia tidak akan berat untuk mengeluarkan sedekahnya dia kepada orang lain, membantu orang lain. Terus yang selanjutnya adalah lisanun fasihun, lidah yang selalu terjaga. Jadi nggak nyakitin hati orang lain. Dan yang keempat adalah qalbun taqiyun. Itu hati yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau misalkan kita pengen tahu nih ibadah kita sebenarnya diterima apa enggak ya. Kalau misalkan kita nih pelit banget ngasih nih, nah, itu juga bagian dari etika, bagian dari akhlak. Kalau kita udah pelit ngasih nih, ya berarti jangan-jangan ibadah kita harus perlu diperbaiki.